Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kita akan kembali bicara soal UCL karena ini semakin ramai. Babak perempat final sudah selesai untuk menentukan siapa yang akan menantang Barcelona dan juga yang akan menantang PSG yang sudah lebih dulu kemarin itu memastikan diri lolos, karena kita tahu bersama Barcelona menyingkirkan Dortmund dan PSG menyelesaikan pertandingan mereka dengan memenangkan laga di Villa Park menghadapi Aston Villa dan mereka menuju ke semifinal. Nah, lawannya itu adalah Arsenal. Ya, PSG akan lawan Arsenal, kemudian Barca akan jumpa Internazionale of Milan, Inter Milan. Nah, dua tim terakhir yang lolos ke semifinal itu pada dini hari memastikan tiket mereka itu setelah Arsenal luar biasa tampil di Bernabeu. Tidak ada rasa takut buat mereka, boleh kalah dalam ball position, hanya 33% mereka berbanding 63% dari Madrid, tetapi dengan cara mereka menunggu melakukan counter attack, mereka akhirnya memenangkan laga, bukan bermain imbang. Mestinya ini pertandingan imbang karena gol Martinelli atau Gabriel Martinelli ini terjadi di 90+3 masa injury time. Tapi apapun itu, kita perlu memberikan acungan jempol terhadap pasukan Mikel Arteta. Mereka layak untuk maju ke babak semifinal di UCL musim ini. Di leg pertama mereka tampil superior. Ya, bermain di Emirates, mereka mengalahkan Madrid dengan tidak tanggung-tanggung, 3 gol tanpa balas. Madrid harus bisa membalikan keadaan dengan 4 gol dan ini saya pikir agak sulit buat mereka. Ya, dan akhirnya bahkan Arsenal yang kembali memenangkan laga dengan 1-2 di hadapan publik Madrid. Ya, dengan hasil ini bahwa harapan bagi Arsenal untuk bisa menjadi juara pertama kali dalam sejarah mereka itu terbuka. Saya pikir ini sama dengan PSG juga. PSG baru merajut mimpi mereka, ingin menjadi juara untuk pertama kali. Tapi keduanya sudah bertarung di babak semifinal. Jadi salah satu di antaranya pasti gugur, ya, menguburkan mimpi mereka untuk bisa menjadi juara pertama ya di dalam sejarah di UCL. Baik Arsenal ataupun PSG. Lain halnya dengan pertemuan Barcelona dan Inter. Dua-dua sudah pernah menjadi juara di kancah sepak bola tertinggi Eropa. Tapi saya bicara dengan Arsenal. Ya, tidak mudah memang untuk menyingkirkan si raja Eropa, 15 kali juara, Real Madrid. Ya, dan akhirnya secara back to back Martin Odegaard dan kawan-kawan mampu memenangkan laga. Ini yang luar biasa. Ya, jadi mereka bukan misalnya seperti Chelsea atau Manchester City yang kemudian disingkirkan oleh Madrid, tapi sekarang Arsenal datang sebagai wakil Inggris yang tersisa ya di UCL setelah Liverpool out dan juga Aston Villa out, semua disingkirkan oleh PSG, maka majulah sang meriam London. Dan meriam London ini berdentum 2 kali di Bernabeu untuk bisa memenangkan laga. Bukayo Saka hampir saja mencetak gol, tapi sayang saja di menit 12 penaltinya ya itu digagalkan oleh Thibaut Courtois. Itu penalti terjadi setelah Merino ya itu dijatuhkan di dalam kotak penalti. Dan setelah gagal itu Arsenal tetap tenang untuk menyelesaikan pertandingan. Hampir saja ada penalti lagi dari Madrid ketika wasit harus bisa melihat VAR atau berpikir lama untuk bisa memutuskan itu bukan penalti ketika Kylian Mbappe dijatuhkan oleh Declan Rice, dan akhirnya tidak ada penalti memang di sana. Sebelum Bukayo Saka bisa membuka keran gol pertama bagi Arsenal, memanfaatkan umpan dari Merino, umpan terukur, dan melesatlah Saka di antara Rudiger di belakang dan ada Raul Asensio yang dia masuk berhadapan dengan Thibaut Courtois, dan dengan tenang Saka membayar kegagalannya saat penalti digagalkan oleh Courtois. Ketika gol ini terjadi, nampak pemain-pemain Madrid seperti frustrasi, teman-teman. Ya, bagaimana upaya mereka untuk bisa mencetak gol, sudah defisit 4. Ini semakin sulit buat mereka untuk bisa membalikan 5-6 gol menghadapi Arsenal. Ya, memang di 2 menit setelah itu ada gol kesalahan dari William Saliba
bola direbut oleh Vini Junior dan Vini Junior menaklukkan David Raya di sana. 1-1 ini membangkitkan semangat, tetapi saya pikir agak sulit karena dengan pertahanan yang rapat dari barisan belakang Arsenal, ya di sana ada Jakub Kiwior, ada Lewis Kelly di kiri, kemudian ada Jurrien Timber di kanan, Saliba dan Kiwior bermain sangat disiplin di garis belakang, di samping David Raya di bawah Mistar, dibantu oleh Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice di tengah yang sangat juga baik untuk bisa bertarung dengan gelandang-gelandang Madrid yang dimotori oleh Jude Bellingham, ada Federico Valverde, ada Tchouaméni di tengah, dan mereka mampu menjalankan tugas dengan disiplin yang tinggi tentunya mengakhiri laga ini, dan mereka bisa menyingkirkan tim yang luar biasa seperti Madrid, karena tidak sekali lagi ya, untuk bisa mengalahkan Madrid, tim yang sangat kuat ini, dan saya pikir ini panggungnya Eropa sebenarnya buat Madrid dengan kualitas pemain yang bagus. Lihat saja di depan ada Kylian Mbappe, ada Rodrigo, ada Vini Junior. Ini adalah tukang gedor yang paling berbahaya, apalagi di tengah mereka punya Valverde, Tchouaméni dan Jude Bellingham. Tapi Arsenal memperlihatkan kualitas mereka yang layak untuk bisa maju ke babak semifinal. Mereka melancarkan 11 tembakan, 6 diantaranya on target, 2 menghasilkan gol. Dengan 18 tembakan yang dimuntahkan oleh pemain-pemain Madrid, hanya 3 on target dan 1 bisa menghasilkan gol, ya. Dan percuma untuk penguasaan bola yang tinggi, tapi akhirnya Madrid harus tumbang. Jadi selamat buat Arsenal. Sementara di San Siro, Internazionale of Milan menghentikan upaya Bayern Munchen untuk bisa membalikan keadaan atau bisa memperpanjang waktu sampai ke babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Memang ada Harry Kane yang membuka asa buat ada perpanjangan di sana ketika Kane bisa membuat gol, karena tidak ada gol di babak pertama. Semua gol, 4 gol dari pertandingan ini dengan hasil 2-2 itu terjadi di babak kedua, ketika di menit 52 Kane bisa memberikan tembakan keras kaki kanan yang melewati di sela-sela kaki Di Marco, menaklukkan Jan Sommer sebagai penjaga gawang Inter. Tidak berselang lama saya pikir ya, bahkan 2 gol balasan dari Inter Milan itu hanya terpaut 3 menit. Semua lahir dari sebuah set piece ya, yang dilayangkan dan diselesaikan oleh Kapten Lautaro Martinez di menit 58 dan 61. Kembali itu ada gol dari mantan pemain Munchen, yaitu Benjamin Pavard. Ya, ada gol balasan tandukan dari Eric Dier, pemain belakang Munchen, tapi akhirnya Munchen tidak mampu untuk bisa mencetak gol ketiga lagi dalam harapan mereka memperpanjang pertandingan. Karena pertahanan yang kuat dari Inter Milan dibangun dengan Alessandro Bastoni di belakang yang sangat baik, ada Acerbi dan Pavard yang juga bermain di belakang sangat baik. Ada 5 gelandang Inter ini yang menguatkan mereka kalau saya pikir ya. Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Di Marco, Darmian itu sangat-sangat kuat. Ini yang menyulitkan bagi gelandang-gelandang Munchen. Ada Goretzka di sana ya, ada Kimmich juga tidak mampu karena Munchen bermain dengan 4-2-3-1 yang dilakukan oleh Vincent Kompany sebagai pelatih mereka. Namun 3 pemain yang berada di lini depan ya, artinya untuk mendukung Harry Kane sebagai ujung tombak, karena di belakangnya ada Olise, di sana tentunya ada Leroy Sané dan Muller, itu juga tidak bisa berkutik karena kekuatan Inter yang sangat baik ditopang oleh militansi supporter Nerazzurri. Kemudian mereka punya gelandang-gelandang tadi yang saya bilang sangat bagus, dan ini menjadi keunggulan bagi Inter di bawah Simone Inzaghi yang punya gelandang-gelandang terbaik yang ada di Serie A, di mana mereka sedang memburu gelar Scudetto dan sekarang ingin menjadi juara di UCL. Ya, memang lawan mereka Barcelona, tetapi Inter tidak akan pernah takut tentunya menghadapi siapapun setelah mereka berada ya kaki mereka di babak semifinal. Dan boleh saja mereka melawan Munchen mereka kalah dalam ball position, tetapi itu tidak ada arti apa-apa karena toh mereka juga melakukan 6 tembakan on target sama seperti Munchen, hanya dengan 6 tembakan, walaupun Munchen lebih banyak dalam melakukan tembakan sampai 20, tetapi Inter lebih efisien untuk memanfaatkan keadaan dan akhirnya bisa memenangkan laga. Jadi sekali lagi juga, setelah Arsenal memberikan selamat buat Arsenal, selamat buat Inter Milan yang sekarang tinggal menunggu ya hasil mereka di semifinal menghadapi Barcelona. Itu tentunya seru, dan duel antara 2 tim yang sedang mengejar mimpi mereka menjadi juara pertama kali di UCL. Arsenal versus PSG.
dengan saya, Bung Ropan, berbicara untuk mereview babak perempat final terakhir yang dimainkan dua tim, Arsenal dan Madrid dan Arsenal, kemudian Inter dan Munchen yang diselesaikan dengan baik oleh Arsenal dan juga dengan Inter Milan. Ciao.